Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1361 Pikiran Qiu Yuing. Mata Lin Yuan penuh amarah, dan dia akan meninggalkan Tian Dao untuk mencari tahu pembunuhnya. Laporkan ke kepala istana bahwa Luo Qianyu dan Jiu Banxian telah ditemukan. Saat ini bawahan lain bergegas masuk dan berkata, "Apa? Menemukan mereka berdua? Hebat, biarkan kekuatan besar lainnya segera diberitahu, kali ini apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkan kedua tuan dan murid itu." Kata Lin Yuan bersemangat, dan hendak berjalan keluar. "Tuan istana, pembunuh itu." Bawahan pada awalnya memandang Lin Yuan dan berkata, "Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi padanya. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Penting untuk berurusan dengan Jiu Banxian sekarang." Setelah Lin Yuan selesai berbicara, dia pergi dari sini. Dan di Tianhai, Villa Bastian. Setelah menghabisi orang-orang dari rumah Tianche, Daniel menerima telepon dari Qiu Yuing. "Menir Qiu, apa yang kamu inginkan dariku?" Kata Daniel. "Ayahku ingin mengundangmu makan malam, bisakah kamu datang ke rumah?" Kata Qiu Yuing. "Ajak aku makan malam?" "Kenapa?" Daniel terkejut sesaat. "Kenapa kamu banyak bicara, datang saja." Qiu Yuing berkata dengan tidak sabar. "Apakah ini sikap mengundang orang untuk makan malam?" Daniel cemberut. "Apakah kamu datang atau tidak?" Qiu Yuing menegakkan wajahnya dan berkata dengan nada berat. Ayo, pasti datang, tunggu aku." Daniel berkata dengan cepat, lalu menutup telepon dan menggelengkan kepalanya. Wanita ini benar-benar tidak bisa diprovokasi. Rumah Qiu, Daniel datang ke sini dalam waktu kurang dari 5 menit dan membunyikan bel pintu. Pintu terbuka, dan Qiu Yuing berdiri di depan Daniel dengan pakaian santai, tanpa riasan di wajahnya, tapi dia tetap terlihat segar dan anggun. "Bagaimana kamu datang begitu cepat?" Qiu Yuing menatap Daniel dengan ekspresi terkejut di matanya. "Pesananmu, beraninya aku tidak datang cepat, bagaimana?" "Kecepatannya oke," kata Daniel sambil tersenyum. "Masuk." Setelah Qiu Yuing mengatakan sesuatu, dia masuk ke dalam, dan Daniel mengikuti. "Ini dia angin kecil." Ayah Qiu melihat Daniel datang, tersenyum di wajahnya. Pada saat ini, Ibu Qiu keluar dengan segala macam hidangan. "Hidangannya sudah siap, ayo makan." Ibu Qiu berbicara, dan kemudian keluarga Qiu Yuing yang terdiri dari 3 orang dan Daniel semuanya duduk di meja makan. "Ayo, Daniel, coba kerajinan tangan Bibi Qiu." Pastor Qiu memandang Daniel dan berkata, "Wah, masakan buatan tante enak sekali." Daniel tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia masih berbicara, dan Qiu Yuing di sampingnya memiliki ekspresi agak malu di wajahnya. "Daniel, apa pendapatmu tentang keluarga Yuing kita?" Pastor Qiu memandang Daniel dan berkata sambil tersenyum. "Ya, Menir Qiu sangat baik." Daniel tersenyum canggung, tidak tahu harus berkata apa. "Itu bukan di perusahaan, kenapa kamu dipanggil Menir Qiu?" "Hanya Yuing, baik sekali." Pastor Qiu memandang Daniel dan berkata sambil tersenyum. "Ini." Daniel tertegun sejenak, tapi dia tidak bereaksi. "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Qiu Yuing menatap ayah Qiu dan berkata dengan cepat. "Aku benar. Kamu tidak harus begitu asing di rumah. Alangkah baiknya dipanggil Yuing. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilnya Daniel." Pastor Qiu berkata sambil tersenyum. "Oke, dengarkan paman." Daniel mengangguk, dan menatap Qiu Yuing dengan senyuman di bibirnya.
Daniel, Ewing kami terlihat tidak lebih buruk dari Presiden Yeti dalam hal penampilan, sosok, dan pendidikan, dan bahkan lebih lembut dan baik hati. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk melihat Ewing kami? Pastor Q memandang Daniel dan berkata, PFFT. Daniel baru saja menyesap supnya dan hampir memuntahkannya, menatap Pastor Q dengan ekspresi bingung. Ayah, berhenti bicara omong kosong. Q Ewing segera berdiri, wajahnya memerah. Aku berbicara omong kosong, Daniel adalah anak yang baik, mengapa kamu tidak memikirkannya? Pastor Q memandang Q Ewing dan berkata, Ayah, dia punya tunangan, yang masih bosku dan adik perempuanku yang baik. Q Ewing berkata, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Itu hanya tunangan, dan kamu belum menikah. Kamu dalam persaingan yang sehat. Apa yang kamu takutkan? Ayah mendukungmu dalam memperjuangkan cinta. Pastor Q berkata langsung. Haha. Daniel tidak bisa menahan tawa. Oke, kita sudah kenyang, ayo pergi dulu. Kata Q Ewing langsung, menarik Daniel dan berjalan keluar. Segera keduanya meninggalkan villa. Tapi Daniel tiba-tiba berbalik menghadap Q Ewing, mata mereka bertemu dan wajah mereka bersentuhan dekat. Apa yang kamu lakukan? Kulit Q Ewing berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Paman, biarkan kita berdua berkembang, bagaimana menurutmu? Senyum jahat muncul di sudut mulut Daniel saat dia melihat Q Ewing, yang langsung tersipu dan mendorong Daniel pergi. Jangan pikirkan itu, tidak mungkin bagi kami. Kamu adalah tunangan Rizka. Tidak mungkin aku melakukan apapun padamu, dan sekarang Rizka tidak ada di sini, bahkan lebih tidak mungkin bagiku untuk mencuri suaminya. Q Ewing berkata dengan suara yang dalam. Kenapa kamu tidak berani menatapku dan berbicara, dan kenapa kamu malu? Kamu terlihat gugup, apakah kamu bersalah? Atau kamu sudah mencintaiku, dan kamu sudah mencintaiku, cinta denganku, tapi karena Rizka, kamu tidak berani mengatakannya. Kata Daniel sambil tersenyum. Tidak, kamu terlalu banyak berpikir, ayo pergi. Setelah Q Ewing mengatakan sesuatu, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu. Daniel berdiri di sini dengan tenang, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah pesonaku benar-benar hebat sehingga begitu banyak gadis yang jatuh cinta padaku? Kata Daniel dengan emosi. Nak, kamu sangat narsis sehingga kamu tidak bisa melepaskan diri. Longgan keluar untuk menyerang secara langsung. Apakah saya narsis? Itu jelas benar. Daniel melenggungkan bibirnya, berkata dengan serius, lalu kembali ke Villa Bastian. Untuk sisa waktu, Daniel akan menemani gadis-gadis itu, dan terus memahami formasi, dan memperkuat pemahaman dan kontrolnya terhadap formasi. Setelah dia dapat mengatur beberapa formasi besar, dia akan mengatur formasi super di Villa dan Feng Meng ini, yang juga akan melindungi keselamatan Feng Meng dan Villa, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Namun, tidak mudah untuk membuat formasi super seperti itu. Level formasi dibagi menjadi 1 hingga 9 level, level pertama adalah yang terlemah, dan level ke-9 adalah yang terkuat. Formasi yang tidak dapat dipecahkan membutuhkan setidaknya sepertiga tingkat formasi. Hanya saja sekarang Daniel baru mempelajari formasi pengumpulan roh bahkan di level pertama, dan tidak mudah mengatur formasi super di level ketiga. Namun, Daniel percaya bahwa ketika dia terus belajar dan memahami untuk jangka waktu tertentu, dia akan dapat mengatur formasi super tingkat ketiga. Bab 1362. Keesokan harinya, Daniel meninggalkan Vanishing Villa dan pergi ke Black Forest di bagian selatan Cina. Hutan hitam adalah hutan yang sangat terkenal di Tiongkok,
Karena pepohonan di sana berwarna hitam seluruhnya, maka disebut hutan hitam, dan karena banyak jenis ular, serangga, dan hewan di hutan hitam. Tidak ada cahaya yang terlihat di dalamnya, sehingga hampir tidak ada yang berani memasukinya, apalagi setelah beberapa ekspedisi masuk dan gagal keluar. Hutan hitam ini bahkan disebut hutan kematian, dan tidak ada yang berani masuk. Namun, hutan hitam ini adalah markas organisasi pembunuhan tersembunyi, dan semua pembunuhan elit tersembunyi tinggal di hutan hitam ini. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam, Daniel datang ke apa yang disebut hutan hitam ini, dan melihat pepohonan yang padat di depannya, semuanya hitam, seolah-olah telah hangus. Berjalan ke hutan hitam ini, Anda tidak dapat merasakan sinar matahari, dan pepohonan di sekitarnya semuanya hitam, seperti memasuki kegelapan, yang membuat orang merasakan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan, tetapi ini untuk Daniel. Memanggil. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak ditentukan, tiba-tiba suara menusuk yang tajam bergema di lingkungan yang gelap, dan sesosok tubuh mengacungkan belati dan menusuk ke arah tubuh Daniel. Ledakan. Tapi sebelum pihak lain mendekati tubuh Daniel, dia terjatuh ke tanah. Daniel tidak peduli dengan sosok itu, dan terus bergerak maju. Pihak lain adalah anggota pembunuh tersembunyi. Segera Daniel diserang oleh anggota organisasi pembunuhan tersembunyi satu demi satu, tetapi mereka semua jatuh ke tanah tanpa menyentuh tubuh Daniel. Guru. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh berlari ke depan Daniel dan berlutut di tanah. Itu adalah Yin Jian, seorang master dari organisasi pembunuh tersembunyi di bawah kendalinya. Bawa aku untuk melihat Tuan yang tersembunyi. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Pedang tersembunyi membawa Daniel menuju kedalaman hutan hitam. Berhenti, siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke Black Forest? Teriakan sedingin es terdengar, dan cahaya pedang yang tajam meledak ke arah leher Daniel, berniat memenggal kepalanya. Ledakan. Daniel melambaikan tangannya, dan terdengar suara teredam, dan seorang pria berbaju hitam jatuh ke tanah. Kekuatan lawan sudah mencapai tahap awal Shattering Void Realm. Desir, desir, desir. Pada saat ini, 7 sosok lain muncul di sini, semuanya berpakaian hitam, memegang pedang tajam, dan mencapai tahap awal Shattering Void Realm. Tuan, mereka adalah 8 pertapa agung, yang bertanggung jawab menjaga hutan hitam. Yin Jian memandang Daniel dan berkata, "Berani, Yin Jian, kamu berani mengkhianati Insa." Mendengar kata-kata Yin Jian, cahaya dingin melintas di mata 8 utusan itu. "Kamu harus tahu ini, kan?" Daniel mengeluarkan perintah pembunuhan yang tersembunyi. Ketika 8 utusan melihat perintah pembunuhan yang tersembunyi, mata mereka membeku dan ekspresi mereka berubah. Perintah pembunuhan tersembunyi, bagaimana mungkin? Hanya Tuan Tua yang memiliki ini, bukan? Ekspresi terkejut muncul di mata 8 utusan rahasia ketika mereka melihat pembunuh tersembunyi ini. Utusan bawahan melihat Tuan Muda. Ke-8 orang itu langsung berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat. Panggil ke-4 master tersembunyi dan sekte tersembunyi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi master dari organisasi pembunuh tersembunyi. Daniel berkata dengan dingin. Ya, Tuan Muda, silakan ikut dengan kami. 2 dari 8 pertapa pergi lebih dulu untuk memberitahu, dan sisanya memimpin Daniel untuk maju. Segera mereka sampai ke kedalaman Black Forest, juga tersembunyi. Base camp organisasi pembunuh berada. Ada banyak bangunan di sini, dan aura di sini sangat melimpah. Formasi pengumpulan jiwa. Dan itu adalah formasi pengumpulan roh tingkat ketiga. Daniel menemukan dengan sangat tajam bahwa susunan pengumpul roh diatur di sini, dan itu adalah susunan pengumpul roh tingkat ketiga. Jika tidak,
Energi spiritual di sini tidak akan sekuat itu, dan ini pasti yang dilakukan Yunzi. Aku tidak menyangka lelaki tua itu tidak hanya pandai alkimia, tapi juga pandai mengatur formasi. Seru Daniel. Desir-desir desir-desir. Pada saat ini, 4 suara menerobos udara, dan 4 sosok muncul di depan Daniel, 3 pria dan 1 wanita adalah 4 pertapa yang disembunyikan dan dibunuh. Ternyata mereka semua master pelatihan tubuh. Daniel menatap ke-4 orang ini dengan ekspresi kaget di matanya, dia berpikir bahwa ke-4 master pertapa ini memiliki kekuatan paling banyak dari Shattering Void Realm. Tapi saya tidak menyangka bahwa mereka semua adalah master dari alam latihan tubuh. Ke-4 orang ini telah mencapai tingkat ke-4 dari alam latihan tubuh. Sepertinya mereka dilatih secara khusus oleh lelaki tua itu, dan kekuatan mereka sangat bagus. Kamu adalah tuan muda yang dikatakan tuan tua itu. Di antara ke-4-nya, wanita yang mengenakan jaket kulit dan memperlihatkan pinggang seksi menatap Daniel dan berkata dengan lembut. Daniel menunjukkan perintah pembunuhan yang tersembunyi, dan melihat perintah pembunuhan yang tersembunyi, mereka berempat langsung kagum, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Salah satu dari 4 penguasa tersembunyi, Jian Sa, temui tuan muda. Di antara ke-4-nya, seorang pria dengan roh jahat dan alis seperti 2 pedang tajam memandang Daniel setengah berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat. Phantom, salah satu dari 4 penguasa tersembunyi, temui tuan muda. Pada saat ini, wanita yang mengenakan pakaian kulit setengah berlutut di tanah di antara 4 orang, dan berteriak dengan hormat, itu adalah hantu yang disebutkan Yin Jian. Hei Isa, salah satu dari 4 penguasa tersembunyi, temui tuan muda. Baisa, salah satu dari 4 penguasa tersembunyi, temui tuan muda. Pada saat ini, 2 lainnya memandang Daniel dan berteriak, salah satunya mengenakan jubah hitam dan yang lainnya mengenakan jubah putih. Di mana kalian orang Yinzong? Kata Daniel. Yinzong ada di dalam, tolong tuan muda ikut denganku. Jian Sa memimpin Daniel langsung melewati gedung-gedung, dan sampai di gedung hitam terbesar di tengah. Yinzong ada di dalam? Jian Sa membuka mulutnya dan berkata, Daniel berjalan langsung menuju gedung, dan mendorong pintu hingga terbuka, dan bagian dalamnya gelap dan merembes, seperti mulut setan. Daniel masuk ke dalam, pintu tertutup secara otomatis, Daniel jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas, dia tidak bisa melihat apa-apa, dia tidak bisa merasakan nafas, dia hanya berdiri diam di sini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Daniel tidak berbicara atau bergerak, hanya berdiri diam di sini. Akhirnya, saya tidak tahu berapa lama, dan angin sepoi-sepoi terdengar. Alis Daniel tiba-tiba berkedut, dia membalikkan tubuhnya sedikit, dan melambaikan 1 tangan secara langsung. Ledakan. Suara tumpul terdengar, Daniel memukul seseorang, tetapi orang itu segera menghilang. Pada saat ini, serangan sengit lainnya datang dari sisi lain Daniel, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan sentuhan Daniel. Ledakan. Daniel tidak mengelak kali ini, juga tidak bergerak. Biarkan lawan memukul tubuhnya dengan pukulan, kekuatan yang menakutkan datang, tetapi dilawan oleh tubuh fisik kuat Daniel. Sakiti dia. Bab 1363. Pada saat ini, Daniel menembak seperti kilat, menggenggam pergelangan tangan lawan dengan 1 tangan, dan langsung mencengkeram leher lawan dengan tangan lainnya, dan hendak mengenai tanah. Tetapi pada saat ini, tubuh pihak lain tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil, dan anehnya dia menjauh dari tangan Daniel. Tepuk tangan. Saat ini, lampu menyala di dalam gedung, menerangi seluruh rumah dengan terang. Bawahanku Yinzong melihat tuan muda. Sebuah suara datang dari belakang Daniel, dan ketika dia berbalik,
dia melihat sesosok tubuh berjubah hitam berlutut di tanah dengan wajah yang sangat biasa. Hanya saja dia tidak bisa merasakan aura apapun di tubuhnya. Jelas, dia telah mengembangkan teknik penyembunyian khusus, dan kekuatannya telah mencapai latihan fisik tingkat 9. Kamu adalah Yinsung. Kamu yang baru saja menyerangku, kata Daniel. Tolong maafkan saya Tuan Muda, saya hanya menguji kekuatan Tuan Muda. Yinsung berkata dengan suara yang dalam. Uji kekuatanmu. Bagaimana rasanya? Kata Daniel. Kekuatan Tuan Muda tak terduga, dan tubuh fisiknya bahkan lebih kuat. Bawahan yakin dan akan mematuhi pengaturan Tuan Muda sampai mati, kata Yinsung langsung. Lalu bagaimana jika aku tidak cukup kuat? Daniel terus bertanya. Tuan Tua telah menjelaskan bahwa jika Tuan Muda tidak cukup kuat, bahkan jika dia memiliki perintah pembunuhan tersembunyi, dia tidak akan dapat mengendalikan pembunuhan tersembunyi itu. Yinsung berkata dengan suara yang dalam. Orang tua itu sangat kuat, tapi untungnya aku memiliki kekuatan yang bagus. Daniel tersenyum ringan. Apa kemampuanmu tiba-tiba menyusut tadi? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah seperangkat keterampilan mengecilkan tulang yang diajarkan oleh Tuan Tua. Itu dapat mengecilkan tubuh secara instan dan melarikan diri dari seragam musuh. Yinsung berbicara. Orang tua ini memiliki begitu banyak trik? Daniel tersenyum. 10 menit kemudian, Daniel duduk di dalam, dan di depannya berdiri Yinsung, 4 guru pertapa agung dan 8 utusan pertapa agung. Ceritakan padaku tentang pembunuhan tersembunyi itu. Daniel berbicara. Organisasi pembunuhan tersembunyi memiliki total 3.000 orang. Mereka dikendalikan oleh 4 guru pertapa utama, dan mereka tersebar di seluruh Cina. Kekuatan terendah telah mencapai kekuatan gelap. Di antara mereka, 2.000 orang telah mencapai tahap Stellar Ki Realm, 300 Master di atas Saint Realm, total 30 di Shattering Void Realm, dan mereka yang berada di Body Forging Realm, termasuk beberapa dari kita. 10. Yinsung memperkenalkan mereka satu persatu. Pembunuhan tersembunyi sangat kuat. Tatapan tidak percaya melintas di mata Daniel. Kekuatan pembunuh tersembunyi ini tidak lebih lemah dari sekte manapun di dunia seni bela diri, bahkan Shushan mungkin tidak dapat dibandingkan. Metode orang tua ini sangat bagus. Ngomong-ngomong, bukankah aku mendengar bahwa pembunuhan tersembunyi ini telah diwariskan selama ribuan tahun di dunia seni bela diri? Tapi tuanku, Daniel tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ketika Tang Shengyi memperkenalkan Yinsha kepadanya sebelumnya, dia berkata bahwa warisan Yinsha sudah ribuan tahun, tetapi jika Yinsha ini diciptakan oleh lelaki tua itu, tidak mungkin memiliki sejarah yang begitu panjang. Waktu. Tuan Muda, Yinsha memang telah diwariskan selama ribuan tahun. Tempat ini adalah markas besar Yinsha selama ribuan tahun, tapi Yinsha ini bukanlah Yinsha itu. Kata Yinzong. Apa maksudmu? Daniel terkejut sesaat. Pembunuhan tersembunyi yang telah diwariskan selama ribuan tahun dihancurkan oleh Tuan Tua lebih dari 10 tahun yang lalu, dan kemudian pembunuhan tersembunyi saat ini langsung didirikan di tempat ini, mengendalikan semua kekuatan organisasi pembunuh tersembunyi sebelumnya. Dan dunia seni bela diri tidak tahu tentang ini, jadi mereka selalu berpikir bahwa pembunuhan tersembunyi saat ini masih ada. Itu adalah organisasi pembunuh tersembunyi yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Yinzong menjelaskan. Begitulah. Daniel mengangguk. Orang tua ini benar-benar mampu. Setelah membunuh seorang pembunuh tersembunyi, dia mengembangkan organisasi pembunuh tersembunyi baru dalam waktu kurang dari 10 tahun, dan itu sangat kuat hingga benar-benar melampaui para pembunuh tradisional itu.
mewarisi kekuatan sekte ribuan bertahun-tahun. Tuan Muda, selain yang kita, masih ada 2 pembunuhan tersembunyi, kata Yinzong. Ada 2 lagi. Ekspresi terkejut melintas di mata Daniel. Tuan tua di Tiandao dan Kunlun telah mengembangkan organisasi pembunuhan tersembunyi, dan sekarang mereka telah berkembang dengan sangat kuat, tetapi tidak ada yang tahu identitas mereka yang sebenarnya, dan mereka hanya mematuhi perintah pembunuhan tersembunyi. Perintah dari Tuhan, kata Yinzong. Apakah lelaki tua itu begitu hebat? Daniel benar-benar terkejut dengan pengaturan orang tua itu saat ini. Dia tidak hanya mengembangkan organisasi pembunuh tersembunyi yang begitu kuat di sini, dia bahkan mengembangkan dan mengatur organisasi pembunuh tersembunyi di alam Tiandao dan Kunlun. Membunuh organisasi, metode ini benar-benar 666. Tampaknya tuanmu telah mengatur segalanya untukmu. Kedua kekuatan ini hanya untuk memfasilitasi tindakanmu di alam Tiandao dan Kunlun, kata Longgan. Orang tua itu punya hati. Daniel juga sedikit tersentuh, dia tahu bahwa lelaki tua itu melakukan ini untuknya, dan dia juga tahu bahwa dia akan memasuki alam Tiandao dan Kunlun di masa depan, jadi dia dengan sengaja mengembangkan 2 kekuatan di 2 tempat ini. Tuan Muda, Anda pasti membutuhkan benda ini. Pada saat ini, Yinzong mengeluarkan sebuah kotak dari tubuhnya, membukanya, dan tiba-tiba cahaya Buddha emas bersinar, dan yang ada di dalamnya adalah relik Buddha ke-7. Relik ke-7. Daniel melihat relik ini dengan ekspresi kaget di matanya, tidak pernah berharap bahwa dia akan melihat relik ke-7 di sini. Peninggalan ini adalah produk pertukaran yang datang untuk menemukan Yinsha untuk membunuh Qi Jie, murid Kui Lingyin, kata Yinzong. Siapa orang itu? Kata Daniel. Wei dari Kui Lingyin. Ternyata pria itu, sepertinya dia sudah lama ingin menyingkirkan Seven Rings. Daniel mencibir, lalu mengambil relik itu. Dengan relik ini, 7 relik ada di tanganku. Mata Daniel bersinar terang. Dia juga tidak menyangka ke-7 relik itu ditemukan begitu cepat. Pada saat ini, Daniel sangat menantikan apa rahasia pengumpulan 7 relik itu. Oke, kalian keluar dulu, aku mau latihan. Daniel memandang Yinzong dan yang lainnya dan berkata, "Ya, Tuan Muda." Yinzong dan yang lainnya mengangguk dan pergi dari sini. Daniel melihat relik yang bersinar dengan cahaya emas Buddha di tangannya, dan dengan lambaian tangan lainnya, ke-6 relik lainnya muncul di depan matanya. Saat ke-7 relik itu muncul, ke-7 relik itu bergetar sekaligus, dan semuanya memancarkan cahaya Buddha keemasan yang cemerlang. Segera, ke-7 relik itu semuanya terbang menuju kehampaan, dan jatuh ke dalam kehampaan untuk membentuk lingkaran, dan ke-7 relik itu mulai memancarkan aura yang menakutkan. Daniel menatap ke-7 relik itu dengan sepasang mata, dengan tatapan antisipasi di matanya, menantikan kejutan yang akan dibawa relik itu kepadanya. Boom! Tiba-tiba, raungan meletus di antara 7 relik, dan 7 aura menakutkan meletus. 7 relik itu terbang ke arah Daniel, menutupi tubuh Daniel. Bab 1364 Rahasia Peninggalan. Ke-7 relik itu memancarkan 7 sinar keemasan ke dalam tubuh Daniel, dan sinar keemasan menyelimuti tubuh Daniel. Daniel hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, dan kemudian 2 informasi yang kuat membanjiri otaknya. Kedua informasi ini adalah 2 yang tersembunyi di 7 relik, 1 set latihan yang kuat dan seni bela diri. Seni tubuh emas abadi. Buddha marah dengan teratai api. Kedua seni bela diri ini masing-masing adalah 1 pertahanan dan 1 serangan, keduanya sangat menentang surga. Seni tubuh emas abadi,
mengolah tubuh sendiri sampai ke titik tubuh emas Buddha. Tidak peduli bagaimana segala sesuatu di dunia ini, itu akan menjadi tak terkalahkan dan sangat kuat. Teratai api murka Buddha memurnikan dan mengubah kekuatannya sendiri menjadi api, kemudian diringkas menjadi teratai api, dan akhirnya meledak, membentuk kekuatan serangan yang menakutkan. Selain itu, set seni bela diri ini dibagi menjadi 9 tingkat. Setiap kali tingkat baru dikembangkan, kekuatan teratai api murka Buddha akan meroket, dan jika memiliki nyala api yang kuat, kekuatan yang dipancarkannya akan semakin menakutkan. Kedua seni bela diri ini dibuat khusus untukku, terutama teratai api murka Buddha. Setelah digunakan bersamaan dengan api tanah Qian, kekuatannya akan semakin mengerikan. Daniel terkejut di dalam hatinya, dia tidak pernah menyangka bahwa ketujuh relik ini berisi 2 latihan utama yang begitu kuat. Nak, cepat sempurnakan kekuatan di relik ini, itu bisa membantumu meningkatkan kekuatanmu lagi. Suara longgan tiba-tiba terdengar. Daniel tidak berbicara omong kosong, dan mulai menyerap kekuatan yang memancar keluar dari 7 relik, yang sangat besar. Dengan bantuan kekuatan relik ini, Daniel segera menerobos puncak Shattering Void Realm yang akan dia hancurkan, dan dia terus menyerang menuju kesempurnaan besar dari Shattering Void Realm. 1 jam kemudian, aura Daniel sangat dekat dengan kesempurnaan agung dari alam kehampaan yang menghancurkan. Setelah lebih dari selusin kejutan, dia akhirnya berhasil menerobos ke kesempurnaan agung dari alam kehampaan yang menghancurkan, hanya 1 langkah dari pelatihan tubuh realm pergi. Hanya saja langkah ini terasa sangat lama. Daniel ingin terus memukul kondisi penempaan tubuh beberapa kali, tetapi dia tidak bisa sama sekali. Dia hanya dapat menggunakan semua kekuatan peninggalan yang tersisa untuk menyerang lubang besar ke-7 dan mempraktikkan formula tubuh emas abadi untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Berdasarkan fondasi kekuatan fisik Daniel saat ini dan kekuatan yang dibawa oleh 7 relik, latihan formula tubuh emas abadi Daniel telah menjadi sangat cepat. Jue tubuh emas abadi dibagi menjadi 9 peringkat. Peringkat 1 adalah yang terendah dan peringkat 9 adalah yang tertinggi. Setelah latihan berhasil, 1 peringkat tubuh emas dapat meningkatkan pertahanan fisik seseorang sebanyak 4 atau 5 kali. Setelah kultivasi mencapai peringkat ke-9, dan tubuh emas abadi dikultivasikan ke keadaan Dzogchen, tubuh fisik akan mencapai titik di mana sulit untuk dibakar oleh api surga, dan sulit bagi kekuatan apapun untuk menghancurkannya. Hanya saja sangat sulit untuk mempraktikkan formula tubuh emas abadi ini, dan bahkan lebih sulit untuk mempraktikkan tubuh emas 9 putaran. Namun, begitu Daniel berhasil berlatih, menggabungkan jue tubuh emas abadi dengan jue tubuh hegemoni bintang 9, 2 teknik tubuh fisik yang kuat, kekuatan fisik Daniel akan mencapai titik yang tak terbayangkan, sangat menakutkan. Tenggelam dalam kultivasi ini, waktu berangsur-angsur berlalu. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Ke-7 relik itu telah kehilangan cahayanya dan hancur berkeping-keping, sementara seluruh tubuh Daniel dipenuhi dengan cahaya keemasan, memancarkan aura yang kuat. Boom! Pada titik tertentu, aura menakutkan keluar dari tubuh Daniel, dan aura ini menghancurkan semua yang ada di dalam rumah. Tubuh Daniel dipenuhi dengan cahaya keemasan, seperti tubuh emas yang tinggi dan perkasa, bersinar terang. Sekarang Bastiani. Setelah menyerap kekuatan 7 peninggalan, kekuatan fisik Feng Yi telah mencapai pelatihan tubuh tingkat ke-6. Sedangkan untuk titik akupuntur ke-7, 9/10-nya telah dibuka, dan hanya 1/10-nya yang dapat dibuka sepenuhnya. Sebagian besar kekuatan 7 relik juga digunakan untuk membuka titik akupuntur ke-7. Jika bukan karena kekuatan 7 relik, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka titik akupuntur ke-7 lagi pula.
dibutuhkan energi yang sangat besar untuk membuka titik akupuntur ketujuh. Mata Daniel tiba-tiba terbuka, bersinar terang, dan dia melompat. Boom! Daniel meninju, dan lubang hitam pusaran yang dalam muncul di kehampaan, seolah ingin menelan orang di dalamnya. Kekuatan pukulan ini telah melampaui alam tempat tubuh tingkat ke-9. Adapun apakah itu telah mencapai tingkat master alam kondensasi, Daniel belum jelas. Dengan bantuan kekuatan 7 relik ini, Daniel juga berhasil mempraktikkan putaran pertama seni tubuh emas abadi. Meskipun dia tidak tahu apakah kekuatan serangannya telah mencapai tingkat prajurit di alam kondensasi, dia tahu bahwa dengan kekuatan fisiknya ditambah kekuatan seni tubuh hegemoni bintang 9 dan giliran pertama seni tubuh emas abadi. Bahkan tidak mudah bagi master alam kondensasi untuk menyakitinya, dan master alam kondensasi tingkat pertama dan kedua pasti tidak akan dapat menyakitinya. Kekuatan seni tubuh emas abadi ini tidak menyombongkan diri, itu benar-benar luar biasa. Adapun kekuatan teratai kemarahan Buddha, dia belum sempat menunjukkannya, dan kita akan lihat apakah itu lebih kuat lagi. Rahasia dalam relik ini cukup besar, dan sekarang semuanya murah bagiku. Daniel menghela nafas, senyum muncul di sudut mulutnya, tampaknya idenya untuk mengumpulkan 7 relik ini sepenuhnya benar. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan 2 seni bela diri yang kuat ini. Nak, kamu mendapat masalah besar kali ini. Jika saya tidak salah, 2 seni bela diri utama dan seni bela diri yang Anda dapatkan pasti milik keterampilan unik sekte Buddha, dan semuanya adalah seni bela diri dan seni bela diri di atas kekaisaran. Saya tidak berharap Anda mendapatkannya hari ini, dan anggota sekte Buddha ini mungkin muntah darah karena marah ketika dia mengetahuinya. Kata Longgan sambil tersenyum. Apakah mereka memuntahkan darah atau tidak ada hubungannya dengan saya. Lagi pula, ini adalah seni bela diri kungfu yang diberikan kepada saya oleh relik sendiri, dan saya tidak pergi ke sekte Buddha mereka untuk merebutnya. Daniel meringkuk bibirnya dan berkata tidak setuju. Anakmu selalu beruntung, kata Longgan dengan emosi. Aku milik karakter yang baik. Daniel membual, tapi Longgan hanya diam dan berhenti bicara. Kemudian Daniel meninggalkan ruangan dan melihat Yinzong dan yang lainnya di luar. Tuan muda. Yinzong dan yang lainnya memandang Daniel dan berteriak dengan hormat. Aku akan kembali dulu, aku akan menghubungimu kapan saja jika aku punya sesuatu. Daniel memandang Yinzong dan yang lainnya dan berkata. Ya, Tuan muda. Yinzong mengangguk. Fokus pada kultivasi pedang tersembunyi, bakatnya bagus. Daniel memandang Yinzong dan mengatakan sesuatu, dan yang terakhir mengangguk. Segera Daniel meninggalkan Black Forest dan kembali ke Tianhai. Ketika dia datang ke villa, Daniel bertemu dengan seorang wanita cantik, Qin Wanting. Kenapa kamu di sini? Daniel memandang Qin Wanting dan berbicara. Daniel, kamu menyelamatkan orang tuaku sebelumnya, dan aku tidak punya waktu untuk mengucapkan terima kasih kepadamu. Kudengar kamu mengalami kecelakaan dan membuatku takut setengah mati. Untungnya, kamu baik-baik saja. Qin Wanting memandang Daniel dan berkata dengan prihatin. Bab 1365 Paman ketiga mengalami kecelakaan. Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja. Daniel sedikit tersenyum. Ngomong-ngomong, aku memesan kamar pribadi. Aku ingin mentraktirmu makan malam ini. Terima kasih banyak telah menyelamatkan orang tuaku. Apakah kamu punya waktu? Qin Wanting menatap Daniel, matanya berbinar, dan dia berkata dengan ekspresi antisipasi. Jangan terlalu sopan, ini yang aku janjikan padamu, dan itu akan dilakukan secara alami. Kata Daniel sambil tersenyum.
Tidak peduli apa, aku harus berterima kasih banyak padamu, kalau tidak aku akan merasa kasihan padamu. Kamu harus datang malam ini. Qin Wanting menatap Daniel, dan buru-buru berkata, "Oke, aku akan pergi." Daniel mengangguk. "Oke, ini alamatnya. Sampai jumpa jam 8 malam ini." Qin Wanting melaporkan alamatnya, lalu melihat Daniel menunjukkan senyum wanita dewasa, dan langsung pergi dari sini. "Hei, ada terlalu banyak wanita, itu merepotkan." Daniel menghela nafas. "Kau narsis sekali sampai membuatku ingin muntah." Long Gan menjawab. "Kalau begitu ludah." Daniel berkata tidak setuju, dan berjalan menuju villa. "Nona Qin baru saja datang, apa yang dia katakan padamu?" Hong Mei menatap Daniel dan berkata, "Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi dia ingin mentraktirku makan malam, dan berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan orang tuanya." Daniel berkata dengan ringan. "Kamu setuju?" kata Hong Mei. "Sulit bagiku untuk menolak janji dengan wanita cantik." Daniel tersenyum nakal. "Aku tahu kamu akan setuju. Nona Qin cantik dan murah hati, dengan sosok yang cantik, sosok yang baik, dan pengetahuan. Bagaimana mungkin kamu tidak tergoda? Kamu berencana untuk menjatuhkannya, benar?" Hong Mei menatap Daniel yang aku mengerti. "Sayang, kamu terlalu banyak berpikir, kita baru saja makan," kata Daniel sambil tersenyum. "Kamu mungkin bahkan tidak akan percaya anjing." Ji Rusue, yang duduk di samping, menatap Daniel. "Beraninya kamu mengatakan itu tentang suamimu, aku tidak tahu bagaimana melayanimu." Daniel memelototi Ji Rusue, bergegas, melemparkan dirinya ke Ji Rusue, dan berteriak sebentar. "Tuan muda!" Pada saat itu seorang penjaga masuk, membungkuk dan berteriak. "Ada apa?" Daniel bangkit dari sofa, menatap penjaga dan berkata, "Ada seorang lelaki tua bernama Bastian Yuanshan di luar yang ingin bertemu dengannya." Penjaga itu berbicara. "Untuk apa dia di sini?" Mendengar nama ini, wajah Daniel berubah, matanya menyipit, dan ekspresinya terlihat sedikit jelek. "Biarkan dia pergi," kata Daniel langsung. "Daniel, orang tua Bastian ini tiba-tiba mendatangimu dari Yanjing, sesuatu pasti telah terjadi, kamu tahu, tidak baik membiarkannya pergi begitu saja." Hong Mei memandang Daniel dan berkata, mereka semua tahu bahwa Bastian Yuanshan adalah kakek Daniel, tetapi karena beberapa hal, hubungan mereka berselisih. "Ya, Daniel, ayo kita bertemu." Anak perempuan Yan Ruyu juga membujuk mereka satu demi satu. Ada cahaya di mata Daniel, dan ketika dia melihat melalui mata perspektifnya, dia melihat wajah bersemangat Bastian Yuanshan di luar villa, matanya berkedip, dan dia berjalan keluar. Angin kecil. Ketika Bastian Yuanshan melihat Daniel muncul, ekspresinya langsung menjadi sangat gembira, dan tubuhnya sedikit gemetar. Apakah ada yang salah? Daniel melihat Bastian Yuanshan, yang seharusnya dia panggil kakek, dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan berkata dengan nada dingin. Untuk sikap Daniel, Bastian Yuanshan tidak peduli, tetapi berkata dengan cepat, "Daniel, aku datang kepadamu kali ini karena ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu." "Sesuatu terjadi pada paman ketigamu." Bastian Yuanshan berkata dengan suara yang dalam. "Apa yang terjadi pada paman ketigaku? Apa yang terjadi padanya?" Wajah Daniel tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menatap Bastian Yuanshan dan berkata, merasa sangat bersemangat. Meskipun dia tidak peduli dengan kakek Bastian Yuanshan, dia sangat peduli dengan paman ketiganya, Bastian Han,
dan Bastian Han adalah satu-satunya orang yang dipedulikan Daniel di keluarga Bastian. Dia membawa anak buahnya ke daerah perbatasan untuk mempertahankan diri dari mayat yang telah bermutasi karena suatu alasan, tetapi dia tiba-tiba kehilangan kontak kemarin, dan pemerintah tidak dapat menghubunginya, termasuk semua anggota Duri Naganya. Tidak dapat menghubungi. Sekarang atasan telah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi saya masih khawatir, jadi saya memikirkan Anda, dan saya berharap untuk melihat apakah Anda dapat melakukan sesuatu, dan saya harus menyelamatkan paman ketiga Anda. Bastian Yuanshan memandang Daniel dan berkata dengan suara yang dalam, dengan tatapan cemas dan bersemangat di matanya. Begitu, kamu kembali, tunggu kabarku, aku akan membawa paman ketiga kembali dengan selamat. Kata Daniel langsung, dengan cahaya terang di matanya. Oke, Daniel, aku merasa lega dengan kata-katamu, aku tahu aku berutang banyak padamu, kamu tidak ingin melihatku, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tapi aku akan menggunakan hari-hariku yang tersisa untuk menebusmu. Bastian Yuanshan memandang Daniel dan berkata dengan sungguh-sungguh, perubahan matanya penuh dengan rasa bersalah. Oke, berhenti bicara dan pergi. Daniel berkata dengan dingin, Bastian Yuanshan melihat ke arah Daniel, dan pergi dari sini dengan mobil. Melihat Bastian Yuanshan pergi, mata Daniel bersinar terang. Kemudian dia mengatakan sesuatu kepada gadis-gadis itu, dan pergi dari sini, menuju ke daerah perbatasan, sambil terus memanggil Bastian Han. Benar saja, tidak mungkin untuk melewatinya, yang juga membuat Daniel khawatir, dia tidak ingin melihat masalah Bastian Han. Paman ketiga, tunggu. Daniel mengatakan sesuatu, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan bergegas ke daerah perbatasan. Pada saat yang sama, di sebuah pulau kecil dengan banyak pohon dan bebatuan yang menjulang tinggi di Tiandao, dua sosok muncul di sebuah gua tersembunyi. Luo Qianyu masuk dengan bantuan seorang lelaki tua yang dipenuhi memar, dan lelaki tua ini adalah anggur setengah abadi. Guru, duduk dulu. Luo Qianyu duduk dengan dukungan Jiu Banxian. Guru, bagaimana perasaanmu? Luo Qianyu memandang Jiu Banxian dan berkata, Ehem. Jiu Banxian terbatuk dan memuntahkan beberapa suap darah hitam. Toksisitas racun bunga gelap ini sangat kuat. Saya sudah meminum ramuan detoksifikasi, ditambah keahlian saya sendiri untuk mendetoksifikasi, tetapi saya masih tidak bisa melarutkan racunnya. Sebaliknya, itu semakin buruk, mempengaruhi kesehatan saya. Keterampilan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan selama beberapa hari lagi. Jiu Banxian berkata dengan suara yang dalam, nadanya tampak sedikit lemah. Tuan, Anda akan baik-baik saja. Saya pasti akan menemukan cara untuk mendetoksifikasi Anda. Luo Qianyu berkata dengan suara yang dalam. Qianyu, jangan khawatir, cepatlah dan tinggalkan Tiandao. Jiu Banxian menatap Luo Qianyu dan berkata, Tidak, Tuan, saya tidak akan meninggalkan Anda. Saya pasti akan melindungi Anda. Luo Qianyu menatap Jiu Banxian dan berkata dengan tegas. Qianyu, patuh, cepat pergi. Kamu tidak bisa melarikan diri jika kamu membawaku bersamamu. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanmu, lalu kamu bisa membalaskan dendamku. Jiu Banxian berkata.